Salam sejahtera bagi kita semua. Emana kembali hadir dengan podcast pembahasan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan yang murni mampu merawat batin kita, menguatkan roh kita, dan membangun iman kita di hadapannya. Silakan menikmati podcast Emana hari ini. Amin. Puji Tuhan, salam damai sejahtera bagi kita semua. Selamat bergabung kembali di dalam pelayanan podcast Emana. Kita akan bersama-sama bersekutu dan menikmati firman Tuhan. Puji Tuhan, hari ini akan bersekutu dengan kita adalah Saudara Irfan. Halo Saudara Irfan, selamat datang. Ya, puji Tuhan, senang bisa bergabung kembali dalam program podcast Emana hari ini. Amin. Terima kasih Saudara Irfan atas waktunya. Saudara-saudari, terlebih dahulu saya ingin memberitahu saudara-saudari bahwa untuk persekutuan hari ini diambil dari porsi pembacaan Alkitab, Kisah Para Rasul pasal 4, ayat yang ke-13 sampai 31. Ya, ini adalah satu porsi yang cukup panjang. Semoga saudara-saudari juga bisa meluangkan waktu untuk membacanya. Dan dari porsi ini kita akan bersama-sama membahas satu topik, yaitu berdoa dan memberitakan. Ya, ini adalah topik persekutuan kita. Dan saya ingin membacakan satu ayat yang menjadi dasar perenungan kita sore hari ini, yaitu di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 31. Saya bacakan bagi kita, dikatakan, "Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani." Puji Tuhan, itu ayat yang mendasari persekutuan kita hari ini. Selanjutnya saya berikan kepada Saudara Irfan untuk membantu kita melihat hubungan ya atau korelasi antara ayat yang kita baca tadi dengan topik persekutuan kita hari ini. Silakan Saudara Irfan. Amin. Ya, baik, puji Tuhan ya. Terima kasih. Ya, melalui judul yang tadi dibacakan ya, kita boleh diingatkan ya bahwa berdoa itu bukan hanya perkara memohon sesuatu kepada Tuhan ya. Tidak salah kita berdoa memohon sesuatu kepada Tuhan, tapi itu bukanlah makna mendasar dari berdoa. Ya, berdoa juga adalah kesempatan di mana kita dapat menyerap Allah, mendapatkan Allah. Jadi doa bisa dikatakan adalah komunikasi saling ya antara kita dengan Allah. Jadi kita berbicara kepada Allah, namun Allah juga berbicara kepada kita. Nah, melalui ayat yang tadi kita baca, kita diberitahu bahwa doa membawa kita bisa dipenuhi dengan Roh Kudus dan membuat kita bisa memberitakan firman Allah dengan berani. Jadi ini seperti di Kisah Para Rasul pasal 2 ya, saya ingat di sana ada cerita mengenai hari Pentakosta. Ada 120 orang yang murid-murid Tuhan di sana berdoa, mereka sehati ya. Kemudian dikatakan mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Lalu saat itu di hari raya Pentakosta itu Petrus dengan ke-11 rasul berdiri dan Petrus berbicara ya, memberitakan Injil dengan berani ya. Dulunya dia begitu takut ya kan, menyangkal Tuhan ketika Tuhan disalibkan. Namun di saat itu kan dipenuhi dengan Roh, mereka berdoa sehati. Petrus penuh dengan keberanian memberitakan Injil, dan Alkitab mengatakan saat itu dia membawa 3.000 jiwa, 3.000 jiwa diselamatkan, mereka dibaptis, diselamatkan. Jadi ya kiranya melalui perbincangan kita ini kita semua sadar, kita mau berdoa sehati, sepikir, kita mau dipenuhi dengan Roh Kudus, kita juga akhirnya bisa karena menerima, menyerap Allah dalam komunikasi kita dengan Allah melalui doa, kita bisa punya tenaga, punya kekuatan untuk bisa juga memberitakan Injil kepada orang-orang di sekitar kita. Dan tentunya kita bisa berbuah ya, menghasilkan buah, yaitu bisa mendapatkan jiwa-jiwa bagi Tuhan. Amin. Terima kasih Saudara Irfan. Saya ingin melanjutkan dengan membacakan potongan kutipan di sini, lalu kita akan kembali mendengarkan respon dari Saudara Irfan. Di dalam renungannya dikatakan bahwa Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 31 mengatakan, ketika murid-murid sedang berdoa,
Goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Saat itu para murid adalah sekelompok orang Galilea yang tinggal di Yerusalem, yang berada di bawah aniaya dan ancaman penganut agama Yahudi. Namun selain diri Tuhan, mereka tidak mempedulikan yang lain. Ya. Mereka hanya mengasihi Tuhan, menuntut Tuhan. Selain Kristus Putra Allah, mereka tidak mengetahui lainnya. Mereka setiap hari tak henti-hentinya berdoa, mengucap syukur dalam segala hal, juga penuh dengan sukacita. Amin. Karena itu mereka tidak memadamkan roh itu, mereka mengobarkan roh mereka seperti mengobarkan api. Ya. Mereka adalah orang-orang yang demikian. Mereka tidak hanya dipenuhi Roh Kudus di dalam, di luar juga dicurahi Roh Kudus. Mereka memiliki kelimpahan roh itu. Ya. Amin. Jika sebuah gelas hanya diisi air setengahnya, itu tidak berlimpah. Tetapi jika diisi sampai penuh bahkan meluap, maka air itu akan meluber dan tumpah keluar. Ya. Orang-orang saleh yang kekasih dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 31 penuh dengan Kristus. Dan karena itu meluap keluar, penuh dengan kekuatan membicarakan perkataan Allah. Amin. Setiap orang di antara kita seharusnya mengalirkan Kristus melalui berbicara. Jika tidak demikian, kita akan seperti ban yang kekurangan angin. Kita tidak dipenuhi karena kita tidak berdoa. Amin. Kita perlu tinggal di dalam Kristus, menjaga diri sendiri di dalam kesatuan hayat, kesatuan organik di dalam Kristus. Kita perlu dalam tindakan kita, penghidupan kita, bahkan seluruh diri kita menuruti Roh. Amin. Ya. Dengan demikian, kita bisa setiap hari di mana saja membicarakan Kristus. Amin. Amin. Puji Tuhan. Selanjutnya kita mendengarkan respon dari Saudara Irfan. Amin. Ya, baik. Terima kasih. Ya, jadi kutipan tadi sangat baik sekali ya, dan saya sangat setuju ya, khususnya dengan pernyataan bahwa sebagai orang Kristen ya, kita perlu memberitakan Injil. Dan memberitakan Injil ini adalah mengalirkan Kristus melalui kita juga berbicara bagi Tuhan kita ya. Nah, untuk membicarakan mengenai Kristus ya, kita tentu perlu menjadi orang yang mengenal dan mengalaminya ya. Jadi contohnya saya makan makanan yang enak di restoran tertentu ya. Wah, karena saya merasa ini enak, maka secara otomatis ya saya akan kasih tahu ke orang-orang di sekitar saya yang saya kasihi, yang dekat dengan saya beritahu, kalau kamu ada di kesempatan, kamu boleh coba restoran ini, makan makanan ini, wah rasanya enak dan sebagainya ya. Jadi karena pengalaman saya terhadap makanan itu, saya menjadi orang yang membicarakan betapa lezatnya, betapa enaknya restoran itu, makanan itu ya. Nah, begitu juga dengan kita sebagai orang Kristen ya, kita perlu mengalami Tuhan kita, dan karena kita sangat menikmati Tuhan kita bisa membicarakannya kepada yang lain ya. Dan Roma pasal 10 ayat 14 sampai 15, Paulus juga mengatakan ya kepada orang-orang di Roma ya, tapi bagaimana orang dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Nah, melalui ayat ini Paulus memberitahu kita supaya kita bisa memberitakan mengenai Kristus. Kita mau, karena kita membicarakan Kristus ya, kita menjadi orang yang diutus, maka orang-orang bisa mendengar ya, bisa percaya, kemudian bisa berseru kepada Tuhan dan mengalami keselamatan hari demi hari. Jadi kiranya melalui kita banyak berdoa, banyak bersekutu dengan Tuhan, menikmati Tuhan, mengalami Tuhan, kita juga bisa dengan penuh kuasa menjadi orang-orang yang senantiasa membicarakan Tuhan, memberitakan Injil, dan olehnya setiap orang bisa diselamatkan. Mari kita sediakan waktu lebih banyak berdoa, bukan hanya memohon, meminta kepada Tuhan, tapi kita menyerap Dia, mendapatkan Dia. Kita mau dipenuhi Tuhan, dan akhirnya kita secara otomatis ya bisa
pergi keluar membicarakan Dia, memberitakan Injil, dan melalui kita orang-orang yang belum percaya, belum mendengar mengenai Tuhan, bisa menjadi percaya, menerima Tuhan sebagai juru selamatnya. Ya, Tuhan menyertai kita semua. Amin. Amin. Terima kasih Saudara Irfan atas persekutuan yang disampaikan. Saya sendiri juga sangat disegarkan kembali ya. Di sini ada satu perkara mengenai berdoa dan memberitakan. Jadi kalau kita baik-baik melihat, sebenarnya berdoa dengan memberitakan ini adalah satu hal yang saling berkaitan. Artinya seseorang yang berdoa ya, hasil dari dia berdoa, kalau dia benar-benar doanya itu sejati dan dia dipenuhi oleh Roh, maka pasti dia akan pergi memberitakan ya. Jadi saudara-saudari, dua hal ini tidak boleh kurang ya. Satu aspek kita memang perlu berdoa, tapi berdoanya itu adalah bagi pemenuhan kita, dan pemenuhan kita adalah bagi pemberitaan kita. Ya, kita juga tidak bisa hanya memberitakan tanpa doa ya, karena apa yang kita beritakan itu adalah apa yang menjadi isi kita ya, yaitu Allah yang kita dapatkan melalui kita berdoa. Jadi kiranya kita juga tidak kekurangan kedua perkara ini ya. Kita tidak kekurangan berdoa, kita juga tidak kekurangan memberitakan. Puji Tuhan, melalui demikian ya akhirnya kita bisa menjadi orang-orang yang menghasilkan buah bagi Tuhan. Amin. Saya rasa demikian Saudara Irfan. Dan untuk menutup persekutuan kita, sekali lagi mungkin minta Saudara Irfan bisa pimpin kita dalam doa. Ya, baik. Mari kita berdoa. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu. Kami rindu Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bisa berdoa bukan hanya untuk kepentingan kami, berdoa memohon kepadamu, tapi kami mau berdoa yang menikmati Dikau, menyerap Dikau, mendapatkan Dikau. Kami rindu seperti para rasul berdoa sehati, sepikir Tuhan untuk kehendak-Mu. Kami rindu melalui kami banyak berdoa, kami semakin dipenuhi dengan Roh Kudus, kami semakin berani untuk memberitakan firman-Mu. Kami mau memberitakan Injil pada orang-orang di sekitar kami, mereka yang belum mengenal-Mu. Kiranya melalui kami mereka bisa mengenal-Mu, mereka bisa mendapatkan-Mu, mereka bisa diselamatkan. Berkatilah hari-hari kami Tuhan, jauhkan dari hal-hal yang tidak Kau perkenan. Biarlah hari-hari kami, hari-hari yang senantiasa berdoa, dipenuhi dengan Roh, juga memberitakan Injil, memberitakan firman Tuhan dengan berani. Jadikan kami saksi-saksi-Mu hari ini. Di dalam nama-Mu Tuhan, kami sudah berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan, terima kasih Saudara Irfan atas persekutuannya hari ini. Kiranya di waktu mendatang kembali bisa meluangkan waktu untuk bisa bersekutu dengan kita semua. Amin. Juga bagi saudara-saudari, kiranya persekutuan hari ini bisa menyuplai kita, juga bisa memberikan satu dorongan bagi kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Sampai jumpa di podcast yang berikutnya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sekian pembahasan firman porsi hari ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Jangan lupa untuk download aplikasi Emana pada handphone Anda untuk manfaat yang lebih banyak. Tuhan Yesus